Seorang pedagang sayuran yang nekat mengambil pesugihan agar menjadi orang yang kaya raya. Pesugihan yang diambilnya pun tidak menggunakan tumbal manusia, tetapi hanya hewan saja pemirsa. Namun begitu bukan berarti adalah pesugihan putih. Walaupun tidak menumbalkan manusia, tetapi masuk kategori pesugihan hitam. Bagaimana prosesnya dan pesugihan apakah itu? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Waluyo itu adalah seorang yang miskin tidak berkecukupan. Hasil kerjanya sebagai pedagang sayur itu hanya bisa untuk makan sehari-hari saja pemirsa, tidak lebih dari itu. Waluyo ini adalah seorang yang tergolong nekat ya. Dia berkeputusan untuk mengambil pesugihan apapun resikonya. Yang penting itu bisa kaya dan terhormat di kalangan masyarakat. Di suatu gua yang sempit dan tergenang air, sesajian itu sudah lengkap dipersiapkan. Di antaranya yaitu ada seperangkat pakaian wanita, ada giwang ataupun gelang, dan seekor ayam yang masih hidup. Setelah ritual dipandu oleh juru kunci itu selesai ya, lalu hewan tersebut dilepas begitu saja di tempat itu. Dan tak lama kemudian juru kunci meninggalkan Waluyo sendirian di tempat tersebut. Tepat di tengah malam Waluyo mendengar suara ayam ya, suara ayam yang tadi dilepas itu seperti diserang oleh sesuatu atau diterkam oleh sesuatu. Kemudian lama-lama suara ayam tersebut mulai hilang pemirsa. Tubuh Waluyo itu berdebar merinding dan takut nasibnya itu sama tragis seperti ayam yang barusan terdengar. Dalam keadaan takut yang luar biasa, tiba-tiba tempat keramat yang sempit dan tergenang air tersebut berubah menjadi terang benderang. Mata Waluyo itu memperhatikan sekeliling tempat itu pemirsa. Ternyata ruangan yang sedang dia tempati itu adalah layaknya sebuah kamar di mana seluruh dinding serta seluruh perabotan yang ada di situ terbuat dari emas. Mulai dari ranjang, tempat rias, kursi, dan semuanya itu terbuat dari emas yang sangat berkilau. Nah, malam itu Waluyo itu sudah berada di dalam kamar. Waluyo mengerutkan kening dan tak habis pikir. Barusan itu dia berada di tempat yang gelap gulita dan bau ya. Sekeliling yang dilihatnya hanya dinding gua yang berserakan batu-batu cadas. Namun kali ini yang dia lihat malah sebaliknya, yaitu suatu tempat yang indah, wangi, yang membuat dirinya betah berada di tempat itu. Dalam keadaan bengong dan termenung, tiba-tiba daun pintu kamar ada yang membukanya. Waluyo itu semakin berdebar takut dirinya dimaki-maki oleh si pemilik kamar itu. Sebab dia sendiri tidak mengerti tiba-tiba itu sudah berada di tempat seperti itu. Dan ternyata yang membuka pintu itu adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Usianya itu kalau ditaksir kisaran 30 tahunan pemirsa. Wanita tersebut mengaku dirinya bernama Dewi Sendang. Di ruangan tersebut, Dewi Sendang itu mengatakan bahwa apakah Waluyo mau menikahinya. Nah, Waluyo pun menjawab, dia mau menikahinya asalkan diberi kekayaan. Akhirnya, Dewi Sendang pun sepakat. Namanya juga Waluyo ya, setiap bertemu wanita cantik pasti ada maunya. Apalagi yang sekarang di hadapannya adalah wanita yang sangat sempurna sekali, melebihi kecantikan wanita-wanita yang sering kita lihat. Kemudian kedua insan tersebut akhirnya lupa diri sehingga terjadilah hubungan suami istri di ranjang emas tersebut. Dan yang mengerikan dari hubungan terlarang itu, si Dewi Sendang itu sangat beringas melebihi wanita pada umumnya. Bahkan Waluyo pun itu mengaku di malam tersebut melakukan hubungan intim dengan Dewi Sendang itu sebanyak 5 kali pemirsa.
Singkat cerita, setelah selesai berhubungan tersebut, keduanya menghadap seorang raja yang besar yang bernama Baginda Raja Hyang Prabu Bajul Segoro. Tujuan dari menemui raja itu adalah untuk meminta restu pernikahan mereka berdua, yang mana resepsi pernikahan akan digelar malam itu juga. Setelah resepsi pernikahan selesai, maka tibalah perpisahan antara Waluyo dengan Dewi Sendang. Sebelum berpisah, Waluyo itu dibekali beberapa ikat daun sirih yang mana harus disimpan selama 3 hari di sebuah kamar pribadi yang harus dipersiapkan Waluyo. Kemudian pemirsa sekalian, setelah lewat waktu 3 hari, barulah daun sirih tersebut bisa dibuka. Karena nantinya daun sirih yang diikat tersebut akan berubah menjadi segepok uang. Uang tersebut harus dipakai sebagai modal usaha. Tidak boleh untuk yang lainnya ya, mungkin seperti berfoya-foya, membeli rumah, membeli mobil, dan lain sebagainya. Harus untuk usaha. Setelah diberi petunjuk oleh Dewi Sendang yang menjadi istri gaib Waluyo itu, akhirnya Waluyo pun membuka usaha, yaitu menjadi bandar sayuran. 6 bulan lamanya tidak terasa Waluyo menikah dengan Dewi Sendang tersebut. Akhirnya kehidupannya pun berubah menjadi sangat kaya raya. Bahkan orang sekampung itu menyebutnya Juragan Waluyo. Dari hasil kerja kerasnya tersebut, Waluyo bisa memiliki 4 buah truk untuk sarana angkutan sayuran dan memiliki beberapa gudang berukuran besar untuk penyimpanan sayuran. Belum genap 1 tahun lamanya, Waluyo itu sudah memiliki 3 buah rumah besar yang sangat mewah beserta gudangnya. Itu semua dia dapatkan dari hasil penjualan sayuran dan tentunya itu didukung oleh sarana ritual gaib yang telah dia jalankan. Setelah lewat 1 tahun tanpa diduga, tanpa dikira, Dewi Sendang itu meminta tumbal sebagai ganti kekayaan yang dimiliki Waluyo. Namun tumbal tersebut itu bukan tumbal manusia pemirsa, melainkan hanya sapi ataupun kambing dan harus disembelih di sekitar tempat ritual Waluyo tersebut. Setelah penyembelihan tumbal tersebut dilaksanakan, usaha Waluyo itu semakin maju pesat. Bahkan Waluyo sudah beberapa kali pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan keluarganya. Pernah pada suatu hari Waluyo itu ditipu, diakal-akali oleh saingan bisnisnya supaya penjualannya menurun dan agar penjualannya itu tidak laku. Namun malah orang yang menipu atau mengakal-akali Waluyo tersebut menjadi sakit pemirsa. Hal itu tentunya karena Waluyo sendiri mempunyai backing bangsa gaib yang bukan sembarangan. Itulah pemirsa sekalian, kisah Waluyo Juragan Sayur yang meritualkan atau menjaminkan hidupnya pada sosok siluman. Secara lengkap, alamat tempat atau lokasi ritual pesugihan tersebut kami tidak diberitahu ya. Hanya saja secara umum tempat tersebut itu berada di sekitar pantai utara Jawa. Kami tidak menyarankan Anda untuk mengambil pesugihan tersebut karena walaupun tidak memakai tumbal manusia, pesugihan tersebut tetap tergolong ilmu hitam. Karena seseorang harus menjaminkan diri menjadi hamba sosok siluman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sajian ini bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Saya Patin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.